ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, sudah hari Kamis kembali. Tanpa terasa kita sudah di tanggal 19 Juni 2025 bersama Richard Ferdinand melanjutkan dari part 2 sampai di jam 6 sore nanti. Sampai jam 12 kita bersama di program obrolan lifestyle, tema Asta Cita Ekonomi Digital, dan hari ini kita akan membahas mengenai mengembangkan usaha kuliner dengan teknologi digital. Sahabat baik kami sudah hadir di studio. Beliau datang dari Kepulauan dan ini sangat istimewa sekali. Saya menyapa dulu ya Ibu Saharia. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya mohon izin tadi Richard udah minta izin bahwa nanti dipanggilnya Ibu Ria aja Bu ya. Yes, ya. Selaku owner HBL Food. Iya. Oke, Ibu Ria, boleh mohon izin diceritakan bagaimana awal mula mendirikan HBL Food ini, Tabe? Ya, jadi HBL Food itu sebenarnya lahir dari inisiatif kami sendiri karena di kepulauan kami itu kan dominan nelayan. Nah, jadi pas pada saat itu daya tangkap nelayan di sana itu menghasilkan ikan yang melimpah. Kemudian melihat harganya yang mungkin pada saat itu ketika musim ikan itu kan harganya biasa agak relatif turun. Jadi kami selaku ibu-ibu di sana itu berinisiatif kayaknya kalau misalnya kita olah menjadi olahan ikan mungkin akan meningkatkan nilai ekonominya. Jadi pada saat itu kami memilih beberapa jenis ikan yang memang pada saat itu harganya di bawah. Alhamdulillah kita olah menjadi salah satunya itu abon ikan seperti itu. Ibu mohon izin, ya mungkin bisa disebutkan ikannya apa saja ini? Ya, kalau untuk produksi kami itu produksi abon ikan barakuda dengan abon ikan cakalang. Waduh. Iya. Ternyata hari ini kita berjodoh karena memang saya orangnya memang hobi makan ikan, Bu. Siap. Aduh, hobi makan ikan. Kalau daging mungkin saya nggak terlalu suka, tapi kalau yang namanya ikan, apapun ikan, Iya. udah kita bereskan. Kalau untuk ikan barakuda sendiri Pak Richard sudah biasa. Sangat suka. Iya. Pokoknya semua ikan saya suka, Bu. Siap. Yang penting ikan. Ikan, iya. Oke. Nah, kemudian motivasi utama Ibu Sahari ya terjun ke dunia kuliner ini? Ya, kalau untuk kuliner kan kita tahunya setiap manusia itu pasti makan. Jadi kalau untuk memilih kuliner itu saya rasa pilihan tepat ya karena pasarannya luas. Kemudian kami di sana memberdayakan ibu-ibu nelayan. Jadi selain nelayannya bapak-bapaknya itu melaut, ibu-ibu juga bisa ada pemasukan sendiri. Jadi dengan adanya usaha kami ini otomatis membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu di tempat kami. Iya. Sekali. Apalagi di kepulauan, Bu. Iya, Ya. di kepulauan. Saya orangnya kalau udah bisa lihat air sebenarnya. Kalau lihat air maunya Terjun, renang ya. Nah, seperti apa tantangan di awal-awal, Bu, dalam membangun usaha kulinerta ini? Ya, jadi kalau untuk tantangan mungkin ada rasa sedikit kayak takut mungkin produknya tidak diterima masyarakat seperti itu misalnya. Kemudian mungkin modal juga yang terbatas. Kemudian mencari pelanggan pertama. Namanya kita makanan itu kan kita belum
tahu masyarakatnya itu suka yang seperti apa. Seumpama abon ikan itu orang yang suka yang manis atau yang asin atau yang mungkin ada selera-selera masyarakat. Jadi ya tantangannya itu ya cari pelanggan seperti itu. Iya, Bu bisa ceritakan dong, ini mohon izin sebelumnya modal bisnis kuliner saat ini. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah kami itu sudah punya rumah produksi sendiri. Kemudian alat-alat kami itu juga sudah ditunjang dengan alat-alat teknologi yang artinya kita sudah tidak pakai manual dibandingkan sebelum-sebelumnya. Waktu kami merintis itu masih manual ya, karena kan mungkin jumlah produksinya masih terbatas. Nah, alhamdulillah sekarang itu karena meningkatnya permintaan pasar, kemudian pemasaran sudah semakin luas, otomatis alat-alat yang kami gunakan itu butuh diupdate. Jadi kami sudah, kalau modal mungkin sekitar dengan rumah produksi ya mungkin sekitar 40 sampai 50 jutaan. Seperti itu, iya. Nah, kemudian mengapa Ibu Ria ini memilih model bisnis kuliner yang kayak begini? Ya kan kami sekarang itu melihat pasar secara kebutuhan. Kemudian pasar yang sekarang itu yang kita lebih lihat yang online, pemasaran online. Jadi kami tetap menjalankan dua sistem, online dengan offline. Yang online itu kita sudah memasarkan melalui platform seperti GoFood, lewat GoFood, ShopeeFood, GrabFood, kemudian di marketplace seperti Tokopedia. Kemudian secara offline-nya itu kami bekerjasama dengan toko oleh-oleh. Jadi ada beberapa toko oleh-oleh di Makassar, Maros, Pangkep. Jadi alhamdulillah kami sudah memasuki sudah beberapa tahun di toko oleh-oleh tersebut. Jadi untuk memudahkan misalnya para tamu-tamu yang ingin membawa oleh-oleh ke daerahnya seperti itu. Nah, ini kan modelnya kan cuma nasi putih doang, Bu ya. Iya nasi putih doang ya, jadi praktis juga dibawa-bawa ya. Iya. Nah, kemudian yang Ibu rasakan peran besar dari teknologi di awal-awal ketika mulai merintis usaha ini. Ya sangat membantu sih Pak, karena kami kan lokasinya memang di kepulauan. Nah, untuk akses orang ke sana kan tidak mungkin dia mau naik kapal dulu untuk mendapatkan produk kami. Nah, karena ada bantuan teknologi, ada bantuan informasi digital, itu memudahkan kita untuk branding dulu kami punya produk. Jadi diperkenalkan dulu, misalnya produk kami ini dari Pangkep, ada ikan ini. Apalagi kami boleh dikata produsen pertama untuk abon ikan barakuda. Kalau mungkin cakalang kan mungkin orang sudah familiar. Nah, di situ kami bisa mempromosikan bahwa ada ikan seperti ini. Dan orang yang pecinta ikan biasa berkata, ikan barakuda itu yang seperti apa? Iya. Dan alhamdulillah lewat sosial media kita bisa promosikan. Dan syukurnya kami sudah ada stokis di Makassar. Jadi masyarakat juga sudah gampang lagi untuk membeli karena sudah ada di aplikasi, ada di GoFood, di GrabFood, ShopeeFood seperti itu. Iya. Nah, apa saja teknologi digital yang sudah digunakan oleh HBL Food ini, Bu? Ya, dari teknologi digital itu dari pemasarannya itu di marketplace itu ada di Tokopedia. Jadi kami sudah alhamdulillah pemasaran sudah di Indonesia itu sudah lebih luas ya. Kalau kayak GrabFood kan biasanya lokal Pak ya, kayak Makassar apa segala macam. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Yang awalnya kami cuma memasarkan kayak ke tetangga, teman-teman, sanak keluarga. Dengan adanya platform digital ini, saya rasa biar tidak kenal, kita tidak kenal orang langsung tiba-tiba ada yang japri, ibu ada ini ndak, ada ini ndak. Dan alhamdulillah sangat-sangat membantu sekali. Dulu promo manual dulu, Bu ya? Iya, jadi kayak teman-teman yang promosikan yang bisa berangkat haji atau umroh, bisa ada abon ini, bisa dibawa ini. Dan sekarang kita cuma artinya kita rajin posting-posting di media sosial. Apalagi sekarang zamannya orang semua pegang HP ya, jadi mau tidur, bangun tidur semua tangan handphone. Jadi saya rasa sangat sangat membantu sekali. Nah, seberapa penting platform digital seperti yang tadi sudah disebutkan itu Ibu bagi bisnis?
Ya. usaha Ibu? Kalau untuk penting sekali Pak ya, karena melihat sekarang itu ketika kita mau buka usaha dengan mengandalkan toko offline, itu saya rasa kita butuh dana yang besar. Kita butuh biaya yang cukup, misalnya untuk menggaji karyawan, untuk biaya listrik. Nah sekarang dengan adanya aplikasi seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood itu memudahkan kita, jadi seperti kita yang ibu-ibu meskipun di dapur tidak perlu pakai yang resmi, itu kan kita bisa melayani, jadi sangat-sangat membantu sekali. Oke. Uhuy. Ini semakin semangat ini sahabat budaya ya. Nah nanti setelah ini kita akan bahas lagi di sesi kedua. Bu Ria, kita kasih semangat dulu untuk sahabat budaya kita. Oke.
Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Ya, Ibu Ria, bagaimana peran media sosial dan konten kreatif dalam menarik pelanggan? Peran media sosial sendiri itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Pertama, untuk meningkatkan visibilitas. Misalnya dari media sosial itu kita bantu produk kita itu lebih dikenal banyak orang. Jadi tanpa harus biaya yang besar seperti itu. Jadi bisa juga membangun kedekatan dengan pelanggan, kemudian bisa menyampaikan value produk kita. Jadi di media sosial itu kita bisa mempromosikan produk kita itu secara terbuka. Kemudian kita harus memberikan deskripsi yang betul-betul dengan jujur ya, tidak boleh tidak sesuai dengan produk kita, sehingga jangan sampai ada kekecewaan pelanggan ketika membeli produk kita. Nah, jadi di media sosial itu sendiri itu mendukung juga viral marketing. Jadi biasanya kalau ada yang kayak viral-viral begitu, biasa kita sisipkan produk kita. Jadi ya masyarakat bisa melihat langsung produksi kita seperti itu. Apakah produknya Ibu ini HBL ini pernah menggunakan influencer misalnya atau iklan digital atau live streaming jualan? Ada hasilnya? Kalau untuk influencer kami belum gunakan, cuman untuk iklan digital kami sudah gunakan. Yeah. Jadi ketika kita mempromosikan lewat digital itu, setelahnya kita arahkan misalnya ke WhatsApp bisnis untuk pembelian produk. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi dari orang yang tidak kita kenal yang tiba-tiba melihat iklan-iklan kita, itu bisa seperti ini, jadi bisa langsung membeli produk kita. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Iya. Kemudian bagaimana teknologi membantu dalam menjaga kualitas sekaligus juga tetap konsisten produk? Ya, untuk era sekarang teknologi itu memang sudah sangat canggih. Jadi yang awal-awalnya kita itu cuma menggunakan misalnya penggorengan yang manual. Nah, sekarang sudah ada mesin penggorengan dengan menggunakan mesin itu kan bisa membantu juga untuk menjaga kualitas produk kita. Kemudian alat produksi yang stabil seperti kayak mixer bumbu, kemudian peniris minyak yang mungkin awalnya pada saat itu produksi awal-awal kita pakai yang manual diputar-putar itu kan. Mungkin minyaknya masih untuk produk ikan ya, abon ikan, minyaknya masih tidak terlalu kering, tapi ketika ada menggunakan teknologi yang canggih pakai mesin itu menggunakan spinner, nah abonnya itu lebih kering lagi dan datahannya lebih lama seperti itu. Nah, Bu Ria, apa yang Ibu Ria rasakan atau merasakan ketika dulu berjualan masih konvensional, sekarang sudah dengan teknologi yang sudah sangat digital? Iya. Kami ini usahanya kami mulai dari 2018. Iya. Jadi memang kami awalnya cuma menjual ke kerabat-kerabat, teman-teman.
Jadi keluarga yang dari pemasarannya cuma mulut ke mulut. Nah sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang semakin canggih, ada apa namanya digital marketing itu sangat-sangat berbeda sekali. Jadi mulai dari jangkauan pasarnya, mungkin kalau secara konvensional kita cuma taunya ya orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal. Kemudian karena sekarang digital itu jangkau pasar lebih luas. Jadi bahkan yang bukan di lokalan saja, yang di luar daerah atau bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri bisa melihat produk kita. Kemudian dari jam operasionalnya juga pasti berbeda. Kalau kita cuma andalkan toko kan mungkin paling jam 9 malam tutup. Nah kalau pakai yang digital itu kita bisa dibuka 24 jam. Jadi cuma kita scroll handphone terus ada pesanan masuk nih, seperti itu. Banyak sekali perbedaannya Pak. Nah, kemudian apa tantangan terbesar ketika menjalankan usaha kuliner tapi yang sudah digital ini? Ya kalau untuk tantangan terbesar ya seiring ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman itu persaingan juga semakin ketat. Karena ketika kita bilang kita sudah bisa mempromosikan secara luas, si B juga kan seperti itu yang punya produk lain. Jadi kita harus punya kelebihan sendiri dari produk kita. Nah itu yang harus kita angkat. Kemudian menjaga kualitas pada saat pengiriman. Karena kan sekarang sudah sistem online. Jadi pada saat mengirim barang itu memang betul-betul packingannya harus aman. Jadi tiba di konsumen itu dengan tetap produknya bagus seperti itu. Kemudian harus respon juga cepat. Kalau tidak cepat biasanya pelanggan bertanya, jawabnya beberapa menit kemudian atau bahkan 1 jam. Nah itu pelanggan sudah kabur. Jadi harus memang betul-betul lebih aktif ya kalau untuk sekarang untuk yang berbasis digital seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya mungkin ada cara-cara bagaimana caranya supaya tetap bisa semangat ya dengan persaingan yang begitu ketat ini di platform online. Ya kalau untuk persaingan memang kita memang punya produk itu harus punya ciri khas tersendiri. Jadi ketika kita bilang ya kita jual abon, si B juga jual abon, si C juga jual abon, ya kita harus ada nilai sendiri dari produk kita. Misalnya kita produknya tanpa MSG, kemudian tanpa pengawet, itu kan sudah ada nilai plus tersendiri. Jadi karena masyarakat sekarang itu lebih memilih produk-produk yang aman, yang sehat. Kemudian kita harus perkuat branding juga. Nah brandingnya itu misalnya kita buat konten-konten yang menarik. Jadi harus setiap hari, harus continue, jadi tetap konsisten untuk promosi terus. Jangan hari ini promosi besok tidak. Itu kan mungkin yang orang lain sudah aktif, kita tenggelam seperti itu. Iya. Nah kemudian Ibu Ria mungkin bisa bagi tips ya bagi pelaku UMKM kuliner yang mereka nih mulai go digital tapi mereka punya modalnya bukan modal besar. Iya, kalau untuk menunggu modal besar kayaknya untuk usaha memang agak susah Pak ya. Jadi untuk sekarang kan untuk media sosial kan banyak media sosial yang maksudnya gratis seperti itu. Misalnya kita memanfaatkan kayak Instagram, Facebook, TikTok. Kemudian kita gunakan saja handphone yang ada, terus mengambil gambar yang alami seperti itu. Jadi buat promosi-promosi lewat WhatsApp, terus gabung ke grup-grup. Biasanya kan ibu-ibu ada grupnya itu, ibu-ibu grup kompleks seperti itu kan, ibu-ibu mengaji yang ini kan. Jadi kita manfaatkan aja dulu. Jadi saya rasa tidak perlu modal yang besar untuk pemasaran digital untuk yang pemula seperti itu. Jadi tidak ada untuk ibu-ibu yang mau memulai usaha untuk promosi. Ya manfaatkan aja dulu yang ada. Nggak perlu untuk harus sewa ini, harus sewa artis yang atau seperti itu Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Oke. Nah, apakah perlu punya tim digital marketing atau mungkin dimulai dari diri sendiri dulu? Ya kalau secara pribadi sih saya mulai dari diri sendiri dulu Pak ya. Karena kalau kita langsung mau bentuk tim, takutnya produknya kita kan belum dikenal banyak. Jadi kita mulai aja dulu dari diri sendiri. Kemudian dari diri sendiri itu kan kita sudah bisa menghemat biaya. Kemudian bisa belajar juga paham pasarnya. Kemudian pelanggan siapa sih yang kita mau target. Kemudian mengenal karakternya pelanggan langsung. Jadi tidak perlu buat tim dulu. Jalannya aja dulu yang ada. Seperti itu. Oke. Ya, nanti kita akan lanjut lagi Ibu Ria, kita mau semangat dulu ya. Ya, siap. Nah, ini ada lagunya tentang ikan. Kita nikmati dulu sama Iya, tentang ikannya.
Dari timur hari baik NTT, dari Flores kami hadir kembali. Hanya lewat lagu ini kami ingin menghibur. Kakak adik dari jauh, kom dengar dari jauh. Ini kita punya mau hai. Kom sudah tahu asik. Kita naman kaheke yang suka tujuh tipu beat. Au dese. Kai jauh main dia. Ikan naik di pantai, mama dong turun beli ikan di pantai. Lihat kau minum oke dong buat rumput rampe. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Ikan naik di pantai, mama dong turun beli ikan di pantai. Lihat kau minum oke dong buat rumput rampe. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Ikan naik di pantai, rame-rame turun ke pantai. Lagu ini memang enak Bas Group dan Eza Gare. Anak Flores NTT, laki-laki hitam manis. Kakak ade yang dari jauh, kam kamu dengar dari jauh. Ade dari jauh, kam dengar dari jauh. Ini kita punya mau hai. Kom sudah tahu asik. Kita naman kaheke yang suka tujuh tipu. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita berlanjut lagi Bu Ria, kita lanjut Ya, lagi. lanjut. Iya, nah bagaimana cara menjaga kepuasan pelanggan di era serba online dan serba cepat ini? Ya, namanya pelanggan itu pasti butuh cepat direspon Pak ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pemasaran digital itu, yang pertama kita harus perhatikan itu respon yang ramah. Kemudian ketika kita membalas chat dari pelanggan itu harus dengan hangat, bersahabat, kemudian dikasih informasi produk yang jelas. Jadi di produk kita itu harus ada rasa, kemasan, kemudian ukurannya, komposisi dari produk itu sendiri, kemudian kualitasnya. Kualitas produk itu harus konsisten, jadi tidak bisa berubah-berubah. Takutnya hari ini pesan, besoknya pesan lagi, lain lagi rasanya. Jadi harus memang menjaga kualitas produk kita.
kemudian pengemasannya juga harus aman, kemudian update status pengiriman. Biasanya kalau pelanggan itu pesan kan, Ibu sudah dikirim nggak pesanannya? Sudah. Terus ini di mana? Jadi kita bisa bantu untuk mengecek. Nah, Ibu ini sudah di jalan, terus seperti itu. Kemudian minta tanggapan juga, feedbacknya apakah sudah sampai, terus gimana Bu produknya, Ibu senang nggak misalnya rasanya, apakah ada, biar artinya ada kritik yang membangun buat kita. Jadi kita tidak menutup saran ya dari para pelanggan, misalnya Ibu, kayaknya Ibu ini butuh kita kemasan yang agak kecil dulu, yang kecil biar bisa mencoba beberapa varian. Jadi kita tetap tampung dari masukan-masukan dari pelanggan seperti itu. Nah, kemudian apa peran komunitas atau kolaborasi dalam membesarkan bisnis kuliner? Ya, kalau untuk kolaborasi itu sangat-sangat membantu ya. Jadi di situ kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya sesama pelaku usaha. Kemudian juga dapat memperluas jangkauan pasar. Misalnya produksi misalnya jual gogos atau segala macam kan bisa disandingkan kan dengan produk kita, misalnya abon ikan. Nah ini cocok sekali Bu, kalau misalnya beli ini kita mau cocolannya juga ini siap kok, ini ada abon ikan dari Bonfi seperti itu. Jadi sangat-sangat membantu untuk kolaborasi, meningkatkan kepercayaan konsumen juga. Misalnya kita biasanya ikut kayak pameran-pameran begitu, itu kan pelanggan biasanya lebih melihat, oh ini kayaknya resmi ya, terpercaya, suka ikut pameran-pameran. Jadi memang bukan produknya kayak musiman begitu, memang selalu ada seperti itu. Jadi pelanggan tetap percaya, semakin yakin bahwa produk kita memang ada. Nah seperti itu. Nah kemudian apa targetnya jangka panjang ke depannya nih Bu, produk HBL Food ke depannya? Ya insya Allah kami punya target HBL Food itu menjadi produsen abon yang terbesar di Indonesia. Amin insyaallah. Jadi mudah-mudahan di setiap daerah itu punya reseller. Jadi biasanya kan orang terkendala ke ongkir. Nah jadi kalau misalnya Ibu di daerah mana, misalnya saya di sini, oh Ibu ada di toko ini, kita bisa lebih dekat lagi, bisa lebih murah ongkirnya, bisa membuka lapangan kerja juga kalau misalnya ada peningkatan permintaan pasar, insya Allah. Jadi kita bisa menambah tenaga kerja seperti itu. Mungkin ada pesan ini sahabat untuk pendengar-pendengar kita yang ingin memulai usaha kuliner juga seperti Ibu Ria. Ya untuk pendengar radio siang hari ini, kalau pesan saya sih, kalau mau memulai bisnis itu mulai aja dulu apa yang kami bisa. Mulai aja dulu apa yang kita punya. Jadi enggak perlu tunggu yang sempurna dulu. Ya mulai hal-hal kecil dulu. Jadi kalau untuk kuliner itu cukup kita punya produk enak dulu. Kemudian niatnya kuat dan konsisten promosi. Insya Allah itu ada jalan terbuka seperti ini. Amin. Nah kalau misalnya kita mengulang dari awal lagi nih Bu Ria, hal apa yang ingin dilakukan supaya bisa berbeda? Iya, kalau mungkin dari awal-awal itu mungkin karena kami masih minim pengetahuan ya. Kalau bisa mau diulang itu berbeda, saya mungkin lebih cepat mengenal namanya digital marketing, kemudian membuat branding yang lebih kuat sejak awal, kemudian bangun jaringan komunitas lebih awal. Jadi kayak rasa agak terlambat, tapi secara perkembangan alhamdulillah sudah sangat signifikan dengan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Waduh luar biasa. Oke, sahabat budaya. Hari ini kita belajar lagi dari Ibu Ria bagaimana perjuangan beliau dari awal. Ibu Ria tadi bilang bahwa tidak perlu modal besar, ya. Modal kecil saja dulu. Kalau tunggu modal besar, wah kapan ini? Iya, kapan. Kalau ada modal besar, nggak usah usaha, Pak. Oke. Nah, semoga lewat Pro 4 RRI Makassar siang ini produknya Ibu Ria bisa semakin sukses ke depannya. Ya, amin. Insyaallah. Yang paling jauh sudah kemana Ibu Ria? Kalau ke luar negeri ada Pak, cuma maksudnya dibawa ke teman-teman yang kayak umroh, yang teman-teman yang pelayaran biasanya. Kan kalau kayak seperti teman-teman yang berlayar biasanya jarang naik ke daratan. Nah, abon ikan itu saya rasa bisa jadi pilihan karena kan dia dataannya lama. Ini datanya bisa sampai 8 bulan. Wah, luar biasa. Jadi kalau yang kayak ke jalan-jalan ke luar negeri yang takut makanan-makanan yang non ini, bisa juga pilihannya. Betul. Jadi
sangat-sangat aman sih Yes. Pak. Iya seperti Tidak itu. usah takut, sahabat Tidak usah budaya. takut. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak kita sudah bersama dengan Ibu Ria. Semoga bukan cuma Bro Ria keluar negeri, tapi Ibu juga akan keluar negeri. Amin, amin. Semoga. Nanti kalau ada cerita-cerita terbaru, Ibu boleh bagi lagi bersama kita Siap, di sini. siap. Sukses, sukses, sukses. Amin. Amin, amin, amin. Sahabat budaya Rijat pamit, Ibu Ria terima kasih ya. Kakak Set juga terima kasih banyak sahabat budaya. Oke, nanti kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.